Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo rekan-rekan semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alicia Dinda Melia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi. Di sini saya sedang menjalankan kegiatan Pendidikan Bela Negara Universitas Siliwangi tahun akademik 2024-2025 bersama Brigip 13 Galuh Rahayu. Untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara saya, materi program unggulan Pemuda Peduli Bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, saya akan memberikan edukasi tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang merupakan zat adiktif yang menyerang atau merusak saraf pusat pada manusia. Dalam beberapa survei selama beberapa dekade ini, penggunaan narkoba semakin merajalela di berbagai negara, terutama di Indonesia tersendiri. Di Indonesia telah memakan korban jiwa sebanyak kurang lebih 1.000 orang dan merugikan anggaran negara sebesar kurang lebih 60 triliun per tahun. Di Indonesia sendiri, maraknya narkoba semakin mencuat karena para pengedar narkoba sekarang sudah menjamah seluruh pelosok di Indonesia. Jenis narkoba yang disebarluaskan berupa 1. Narkotika jenis heroin yang merupakan berbahan dasar tanaman yang kerap kali digunakan oleh tenaga medis, akan tetapi obat-obatan tersebut disalahgunakan. Yang kedua adalah jenis sabu. Sabu ini menyerang atau mengaktifkan sistem-sistem syaraf yang membuat kita semakin berenergi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada psikotropika jenis LSD yang menyebabkan daya halusinasi yang kuat bagi para pengkonsumsi psikotropika ini. Yang ketiga adalah jenis zat adiktif yang lainnya seperti alkohol, nikotin, atau tembakau, dan lain-lainnya. Tetapi ditemukan beberapa kasus di pelosok daerah, ditemukan bahwa penggunaan zat obat yang berbahaya ini bisa menggunakan obat yang terdekat yang bisa dijangkau oleh masyarakat, seperti contohnya adalah penggunaan obat-obatan kemasan saset, di mana di beberapa kasus para remaja mulai mencoba dan akan rasa pengkonsumsian obat-obatan tersebut hingga menyebabkan overdosis. Hal ini dikarenakan mudahnya penjangkauan obat-obatan terlarang di masyarakat. Oleh karena itu, apabila rekan-rekan semua sudah melihat beberapa gejala seperti muntah-muntah, diare, ataupun kejang-kejang, itu bisa menjadi salah satu penyebab ketergantungan akan penggunaan obat-obatan yang terlarang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketergantungan atau menjadi alasan terjerumusnya dalam penggunaan narkoba. Yang pertama adalah kurang kesadarannya dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga adalah longgarnya atas hukum akan narkoba, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 114 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengedarkan, memperjualbeli, dan mengkonsumsi narkoba akan dihukum dengan hukuman minimal 5 tahun penjara atau sampai penjara dengan seumur hidup. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal-hal tersebut, pentingnya untuk kita calon generasi muda untuk menyediakan konsultasi atau konsulen. Yang kedua adalah ikut aktif bergerak dalam pencegahan narkoba. Yang ketiga, program pendidikan kesehatan kampus. Yang keempat, ikut aktif dalam penyuluhan masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas kesehatan untuk rehabilitasi. Oleh karena itu, mari kita membangun Indonesia generasi emas dengan mencegah adanya narkoba. Untuk Indonesia sehat, untuk Indonesia generasi emas 2045. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.